Iran kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini merupakan balasan Iran setelah Amerika menyerang menara komunikasi Iran. Iran lagi-lagi melepaskan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Ali Al-Salam, Kuwait, Senin pagi. Namun serangan berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara Kuwait. Satu jam sebelumnya Amerika Serikat menyerang menara komunikasi di Sirik Pulau Hormozgan, Iran. Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran kemudian balas menyerang menggunakan rudal ke pangkalan militer Amerika di Ali Al-Salam, Kuwait. Pangkalan militer ini merupakan lokasi awal serangan Amerika ke menara komunikasi Iran. Saling serang Amerika dan Iran terus berlangsung di tengah proses negosiasi damai. Sebelumnya, drone Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Pulau Qesem yang diaktifkan. Pecahan drone mengapung ditemukan warga di perairan Selat Hormuz. Kapal cepat Angkatan Laut Garda Revolusi Iran IRGC melakukan patroli di Selat Hormuz. IRGC menyatakan patroli itu dilakukan untuk mencegat kapal-kapal yang dianggap melanggar aturan. Puluhan kapal cepat milik Angkatan Laut Iran terlihat beroperasi di perairan Selat Hormuz. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, di mana kapal-kapal cepat ini dilengkapi dengan senapan mesin dan peluncur roket. Unit-unit bertugas memantau dan mengarahkan lalu lintas Selat Hormuz. Mereka diberi wewenang mencegat kapal apapun yang tidak mematuhi peringatan atau melakukan pelanggaran. Hal ini muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Teluk. Iran terus menegaskan kontrolnya di Selat Hormuz dengan memperkuat pengawasan maritim di wilayah itu. Lalu lintas maritim di Selat Hormuz berangsur normal. Sejumlah kapal mulai melintasi Selat Hormuz setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Kapal-kapal melintasi Selat Hormuz seiring dengan dimulainya kembali lalu lintas maritim secara bertahap setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. 3 kapal berlabuh di jalur perairan strategis, sementara sebuah perahu cepat melintas di dekatnya. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan 28 kapal termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer telah melintasi Selat Hormuz dalam koordinasi dengan pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sehingga kapal-kapal yang terdampar akibat pembatasan tersebut dapat melanjutkan navigasi. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengatakan blokade tersebut ilegal sejak awal dan menekankan Iran akan menilai keputusan tersebut berdasarkan pelaksanaannya. Bagei menyebut negosiasi dengan Amerika Serikat terus berlangsung namun belum ada kesepakatan akhir yang tercapai. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf tegaskan tolak kesepakatan dengan Amerika Serikat jika hak warga Iran tidak dipenuhi. Iran juga tegaskan tidak percaya dengan janji dari musuhnya. Perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat belum juga menemui kesepakatan. Ketua Parlemen dan negosiator utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat kecuali jika hak-hak rakyat Iran sepenuhnya dijamin. Dalam sesi parlemen virtual pada Minggu, Ghalibaf tegaskan tidak percaya dengan janji musuh. با پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و کار دیپلماسی این است که این پیروزی ها را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی تبدیل کند و وظیفه میدان خدمت این است که با پشتیبانی این پیروزی ها مسائل مردم را حل نماید. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. Sebelumnya Washington telah mengirimkan proposal perdamaian yang lebih keras kepada Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan prioritasnya dalam setiap kesepakatan meliputi upaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memperkuat beberapa poin dalam kesepakatan yang menurutnya penting secara pribadi, seperti apa yang dilakukan terhadap material nuklir Iran. Koordinator tetap PBB di Iran bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pertemuan yang merupakan bagian dari awal masa tugas Weygand membahas soal pembicaraan tidak langsung dengan Amerika. Pertemuan antara Koordinator Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Iran, Christine Weygand, dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berlangsung di Teheran. Dalam pertemuan itu, Christine Weygand menyerahkan surat kepercayaan kepada Araghchi yang merupakan bagian dari awal masa tugas Weygand. Sebelumnya, Weygand resmi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai Koordinator Residen PBB di Iran pada Februari lalu. Menlu Iran Abbas Araghchi juga secara aktif melakukan pertemuan dengan perwakilan badan PBB lainnya, seperti Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi. Pertemuan yang berlangsung pada Februari lalu membahas isu terkait program nuklir Iran dan pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Trump meyakini perjanjian tersebut akan memberikan manfaat bagi Amerika maupun sekutu-sekutunya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dan meyakini perjanjian tersebut akan memberikan manfaat bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin 1 Juni 2026. Menurut Trump, Iran benar-benar ingin membuat kesepakatan dan itu akan menjadi kesepakatan yang baik bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya. Namun Trump mengeluhkan berbagai komentar politik yang muncul terkait konflik tersebut justru membuat proses negosiasi menjadi lebih sulit. Trump juga meminta publik bersabar dan mempercayai proses yang sedang berlangsung. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Trump mengatakan akan segera mengambil keputusan terkait usulan perjanjian untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Amerika Serikat dan Iran disebut telah menemukan kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding 10 poin. Pertama, gencatan senjata diperpanjang 60 hari. Kedua, Selat Hormuz dibuka tanpa hambatan, tanpa biaya, tanpa intervensi Iran. Ketiga, Iran wajib menarik ranjau laut dalam 30 hari. Keempat, blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan dicabut bertahap. Kelima, penarikan pasukan Amerika Serikat tergantung kesepakatan permanen. Keenam, Iran berkomitmen tidak membuat senjata nuklir. Ketujuh, pembahasan awal soal nuklir setelah MOU ditandatangani. Kedelapan, Amerika Serikat akan mencabut sanksi dan membuka dana Iran di akhir kesepakatan. Kesembilan, Amerika Serikat menangguhkan sebagian sanksi selama 60 hari. Kesepuluh, gencatan senjata juga berlaku di Lebanon, namun Israel tetap boleh bertindak jika ada ancaman. Di tengah upaya negosiasi mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan, Pusat Komando Amerika Serikat justru mengumumkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Iran pada akhir pekan lalu. Sedangkan Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah menargetkan sebuah pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai respon atas serangan tersebut. Aksi saling serang ini menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian eskalasi yang terjadi.